Bab 741. David dengan cepat berbalik dan memasuki dapur. Dia akan terus mematikan rasa dengan menyibukkan dirinya. Setelah selesai, dia tidak membawanya keluar dari dapur. Sebaliknya, dia meletakkannya di dapur. Baru setelah semua hidangan hampir habis, David akhirnya mengeluarkannya. David, datang dan bantu aku. Saat David sedang sibuk, suara Pearl terdengar dari kamar mandi. Nona Mutiara, ada apa? Jawab Daud. Bantu aku membereskan pakaian di sofa. Oh, baiklah, aku datang. David berjalan menuju sofa di ruang tamu, mengambil baju tidur Pearl, dan hendak memberikannya pada Pearl. Tiba-tiba dia kaget. Apakah gadis itu sengaja melakukannya? Kamar mandinya besar sekali, jadi tidak mungkin dia menaruh pakaiannya di dalamnya. Bukankah dia sengaja memintaku untuk mengambilnya? Oh, tidak. Saya akan segera pergi setelah makan malam. Jika dia tinggal lebih lama, dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, dia masuk ke kamar mandi dengan piyama Pearl. Nona Pearl, mereka ada di sini, kata David. Saat ini, pintu kamar mandi terbuka sedikit dan Pearl mengeluarkannya sebelum mengulurkan tangan. David menyerahkan gaun itu kepada Pearl. Sayang, maukah kamu masuk dan melihat apakah ini berhasil untukku? Kata-kata Mutiara. Nona Mutiara, aku mohon, tolong berhenti menggodaku, oke? Saya juga orang biasa. Kamu bermain api seperti ini? David memejamkan mata dan berkata dengan getir. Kenapa kamu tidak merasa seperti pria di sekitarmu? Membosankan sekali, Pearl mengambil gaun itu dan menutup pintu. David terus membuat makan malam. Kemudian, Pearl keluar dari kamar mandi dengan piyamanya. David meminta Pearl untuk duduk dan makan. Nona Pearl, mari kita cicipi. Sudah lama sejak saya membuat ini. Saya ingin tahu apakah keterampilan saya menurun, kata David. Mutiara melihat makanan di atas meja dan tidak percaya. David tahu cara membuat begitu banyak hidangan. Dia pikir David hanya tahu cara membuat mie instan. Ditambah lagi, semuanya terlihat menggugah selera. Dia sedikit lapar sekarang. Pearl mengambil salah satu piring dan bersantai. Ini bagus sekali. Dia pikir rasanya lebih enak daripada makanan lezat yang dia makan sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin karena dia lapar, dan yang lebih penting, David yang memasak untuknya. Begitu seorang wanita memberikan hatinya kepada seorang pria, semua yang dia lakukan akan menyempurnakannya. Bagaimana? Tanya Daud. Cukup bagus. Rasanya luar biasa, Mutiara. Melayani dan menjawab. Masuk lagi. Keduanya makan malam dengan bahagia. Bandara Internasional Ibu Kota. Bab 742. Sebuah jet pribadi mewah mendarat. Setelah pesawat berhenti, seorang pemuda berusia 30-an turun dari pesawat. Dia diikuti oleh dua pria parubaya. Keduanya ternyata setengah jalan menuju Gatreng. Dua orang yang setengah jalan menuju Gatreng berjalan dengan hormat di belakang pemuda itu. Bisa dibilang status pemuda ini cukup tinggi. Somerland, aku di sini. Jika saya ingin menaklukkan Somerland, saya akan mulai dengan para wanita Somerland. Pemuda itu keluar dari kabin dan berteriak. Karena itu jet pribadi, tidak ada penumpang lain yang mendengarnya. Tentu saja, dia tidak akan peduli meskipun ada seseorang di sana karena statusnya terlalu tinggi. Pemuda itu turun dari kabin dan menemukan bahwa tanahnya ditutupi karpet merah. Di saat yang sama, orang-orang berbaris di kedua sisi karpet menunggunya. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan, mereka semua berteriak bersamaan, "Selamat datang, Tuan Walt, tolong beri kami petunjuk." Pemuda tersebut adalah Walt Mosley, keturunan kedua dari keluarga Mosley yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga paling misterius di dunia. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, keluarga Mosley dan Mosley Financial Group memiliki investasi di seluruh dunia, tidak terkecuali Somerland. Selain itu, orang-orang ini adalah karyawan Mosley Financial Group di Somerland. Walt mengabaikan orang-orang tersebut, langsung melangkah ke karpet merah, dan berjalan beberapa puluh meter. Di bawah kepemimpinan Irwin Cash, manajer umum Mosley Financial Group di Somerland, dia masuk ke mobil mewah versi khusus dan pergi.
Tidak semua orang bisa meminta seseorang untuk mengemudikan mobil langsung ke aspal untuk menjemputnya. Tuan Walt, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwin Cash dan saya adalah manajer umum Mosley Financial Group di Summerland. Begitu kami tahu Anda akan datang, kami mengatur tempat terbaik untuk Anda. Apakah menurut Anda kami harus pergi kembali ke perusahaan atau akomodasi? Irwin bertanya dengan hati-hati. Irwin adalah manajer umum Mosley Financial Group dan memegang posisi yang sangat tinggi. Namun, pemuda ini adalah pewaris kedua Mosley Financial Group. Statusnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Irwin. Beliau adalah panutan bagi banyak orang. Satu kata dari pemuda ini dapat menentukan hidup atau matinya. Aku sedang tidak ingin ambil pusing dengan omong kosong perusahaan. Aku di sini untuk menaklukkan wanita Summerland. Selain itu, menaklukkannya di Summerland akan lebih menyenangkan daripada menaklukkannya di tempat lain, kata Walt. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk ditaklukkan oleh Anda, Tuan Walt. Ada begitu banyak wanita di dunia yang mengejarmu, Tuan Walt. Tapi mereka tidak bisa menangkapmu. Siapa yang ingin Anda taklukkan, Tuan Walt? Aku akan segera mengambilkannya untukmu, kata Irwin sambil menyanjung Walt. Kamu tidak buruk, aku menyetujuimu. Terima kasih Pak Walt, saya pasti akan membuatkan Anda sebagai satu-satunya pembalapku di masa depan, ucap Irwin antusias. Tahukah Anda bagaimana posisi ibu kota Liga Timur di Summerland? Tanya Walt. Ibu kota Liga Timur. Irwin berpikir sejenak. Memang ada perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Konon valuasinya hampir 10 triliun hanya dalam waktu setengah tahun. Selain itu, mereka mempunyai latar belakang yang kuat. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai hal ini. Apalagi informasi bosnya dirahasiakan sehingga cukup menggugah pikiran. Ibu kota Liga Timur adalah perusahaan yang baru dibentuk. Dari apa yang saya dengar, mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bosnya adalah orang yang sangat misterius, jawab Irwin. Latar belakang mereka kuat. Seberapa kuat? Apakah sama kuatnya sebagai keluargaku? Tanya Walt bercanda. Dia bahkan tidak peduli dengan ibu kota Liga Timur. Sebagai pewaris kedua keluarga Mosley, ia sangat percaya diri. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Meskipun Summerland juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama, dapatkah perusahaan bermodal kecil mewakili Summerland? Belum lagi Summerland akan menemukan bencana dan berada dalam situasi tanpa harapan. Segera, itu akan disingkirkan dari 5 kekuatan utama. Tuan Walt, Anda lucu. Berapa banyak kekuatan di dunia yang dapat dibandingkan dengan keluarga Mosley? Ini hanyalah bisnis kecil-kecilan baru. Dibandingkan dengan keluarga Mosley, ini seperti gajah dan semut. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bagus, Anda tahu. Wanita mana yang Anda sukai dari ibu kota Liga Timur, Tuan Walt? Bab 742. Sebuah jet pribadi mewah mendarat. Setelah pesawat berhenti, seorang pemuda berusia 30-an turun dari pesawat. Dia diikuti oleh 2 pria parubaya. Konten hak cipta eksklusif oleh NOVL Drama.org. Keduanya ternyata setengah jalan menuju Gatreng. 2 orang yang setengah jalan menuju Gatreng berjalan dengan hormat di belakang pemuda itu. Bisa dibilang status pemuda ini cukup tinggi. Summerland, aku di sini. Jika saya ingin menaklukkan Summerland, saya akan mulai dengan para wanita Summerland. Pemuda itu keluar dari kabin dan berteriak. Karena itu jet pribadi, tidak ada penumpang lain yang mendengarnya. Tentu saja, dia tidak akan peduli meskipun ada seseorang di sana karena statusnya terlalu tinggi. Pemuda itu turun dari kabin dan menemukan bahwa tanahnya ditutupi karpet merah. Di saat yang sama, orang-orang berbaris di kedua sisi karpet menunggunya. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan, mereka semua berteriak bersamaan, "Selamat datang, Tuan Walt. Tolong beri kami petunjuk." Pemuda tersebut adalah Walt Mosley, keturunan kedua dari keluarga Mosley yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga paling misterius di dunia. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, keluarga Mosley dan Mosley Financial Group memiliki investasi di seluruh dunia, tidak terkecuali Summerland. Selain itu, orang-orang ini adalah karyawan Mosley Financial Group di Summerland.
Walt mengabaikan orang-orang tersebut, langsung melangkah ke karpet merah, dan berjalan beberapa puluh meter. Di bawah kepemimpinan Irwin Cash, manajer umum Mosley Financial Group di Summerland, dia masuk ke mobil mewah versi khusus dan pergi. Tidak semua orang bisa meminta seseorang untuk mengemudikan mobil langsung ke aspal untuk menjemputnya. Tuan Walt, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwin Cash dan saya adalah manajer umum Mosley Financial Group di Summerland. Begitu kami tahu Anda akan datang, kami mengatur tempat terbaik untuk Anda. Apakah menurut Anda kami harus pergi kembali ke perusahaan atau akomodasi? Irwin bertanya dengan hati-hati. Irwin adalah manajer umum Mosley Financial Group dan memegang posisi yang sangat tinggi. Namun, pemuda ini adalah pewaris kedua Mosley Financial Group. Statusnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Irwin. Beliau adalah panutan bagi banyak orang. Satu kata dari pemuda ini dapat menentukan hidup atau matinya. Aku sedang tidak ingin ambil pusing dengan omong kosong perusahaan. Aku di sini untuk menaklukkan wanita Summerland. Selain itu, menaklukkannya di Summerland akan lebih menyenangkan daripada menaklukkannya di tempat lain, kata Walt. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk ditaklukkan oleh Anda, Tuan Walt. Ada begitu banyak wanita di dunia yang mengejarmu, Tuan Walt, tapi mereka tidak bisa menangkapmu. Siapa yang ingin Anda taklukkan, Tuan Walt? Aku akan segera mengambilkannya untukmu, kata Irwin sambil menyanjung Walt. Kamu tidak buruk, aku menyetujuimu. Terima kasih Pak Walt, saya pasti akan membuatkan Anda sebagai satu-satunya pembalapku di masa depan, ucap Irwin antusias. Tahukah Anda bagaimana posisi ibu kota Liga Timur di Summerland? Tanya Walt. Ibu kota Liga Timur. Irwin berpikir sejenak. Memang ada perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Konon valuasinya hampir 10 triliun hanya dalam waktu setengah tahun. Selain itu, mereka mempunyai latar belakang yang kuat. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai hal ini. Apalagi informasi bosnya dirahasiakan sehingga cukup menggugah pikiran. Ibu kota Liga Timur adalah perusahaan yang baru dibentuk. Dari apa yang saya dengar, mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bosnya adalah orang yang sangat misterius, jawab Irwin. Latar belakang mereka kuat. Seberapa kuat? Apakah sama kuatnya sebagai keluargaku? Tanya Walt bercanda. Dia bahkan tidak peduli dengan ibu kota Liga Timur. Sebagai pewaris kedua keluarga Mosley, ia sangat percaya diri. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Meskipun Summerland juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama, dapatkah perusahaan bermodal kecil mewakili Summerland? Belum lagi Summerland akan menemukan bencana dan berada dalam situasi tanpa harapan. Segera, itu akan disingkirkan dari 5 kekuatan utama. Tuan Walt, Anda lucu. Berapa banyak kekuatan di dunia yang dapat dibandingkan dengan keluarga Mosley? Ini hanyalah bisnis kecil-kecilan baru. Dibandingkan dengan keluarga Mosley, ini seperti gajah dan semut. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bagus, Anda tahu. Wanita mana yang Anda sukai dari ibu kota Liga Timur, Tuan Walt? Bab 743. Ya, dia adalah Nona Pearl Warner, manajer umum ibu kota Liga Timur, kata Walt, tampak seperti orang gila. Sejak dia bertemu Pearl di pesta kelas atas, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Mutiara sangat cocok dengan seleranya. Tentu ada juga alasan kenapa dia begitu cepat mengubah selera wanita. Ada banyak wanita di sekitarnya, dan tidak mudah baginya untuk bertemu seseorang yang bisa menggerakkan dirinya. Dia pikir dia bisa menjatuhkannya dengan mudah dengan statusnya. Tanpa diduga, dia ditolak oleh pihak lain sebanyak 3 kali. Baru kali ini ia bertemu dengan seorang wanita yang berani menolaknya setelah mengetahui identitasnya. Hal ini juga membangkitkan semangat kompetitifnya yang kuat. Semakin cantik dan pemberontak seorang wanita, semakin puas pria menaklukkannya. Namun, sebelum Walt dapat mengambil langkah berikutnya, Pearl tiba-tiba kembali ke Summerland. Ketika Walt mencintai seorang wanita, dia tidak dapat melarikan diri darinya meskipun dia berlari hingga ke ujung bumi. Jadi, dia segera berangkat ke Summerland. Walt tidak kekurangan wanita, tapi selama dia tertarik pada seseorang, dia harus menjadi wanitanya. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian.
Tentu saja, Mutiara tidak terkecuali. Tuan Walt, jangan khawatir. Dengan identitas Anda, meskipun dia adalah manajer umum ibu kota Liga Timur, dia tidak akan berani menolak. Anda, juga, saya mendengar bahwa ibu kota Liga Timur membuat pengaturan di negara ini baru-baru ini. Jika mereka menyinggung Anda, ibu kota Liga Timur tidak boleh berpikir untuk meninggalkan Summerland. Sekalipun mereka tinggal di pedesaan, aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Walt memandang Irwin. Saya sudah ditolak 3 kali. Apakah kamu tidak berani menolakku? Namun, apa yang dikatakan Irwin pada akhirnya benar adanya, Pearl tidak sama dengan gadis-gadis lain yang ditemuinya. Itu terlihat ketika dia masih berani menolaknya setelah dia mengetahui siapa dirinya. Wanita mana yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjilatnya? Namun, Pearl tidak sama. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk memaksa Pearl menurut dan naik ke tempat tidurnya secara sukarela. Selain itu, dia ingin wanita itu mendominasi dirinya secara sukarela. Walt memiliki fetis dan dia suka jika wanita berada di atasnya. Jika dia ingin hal itu terjadi, dia memerlukan izinnya, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memaksanya. Jika dia hanya ingin mendominasi Pearl, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk kembali ke Summerland? Walt pasti sudah lama memaksanya tidur. Karena dia memiliki jimat ini, dia perlahan merencanakan langkah demi langkah untuk membuat Mutiara datang kepadanya. Hal ini juga memberikan Pearl kesempatan untuk melarikan diri kembali ke Summerland. Tentu saja, meskipun dia melarikan diri kembali ke Summerland, dia tetap tidak bisa lepas dari genggamannya. Namun, dia masih harus menelepon Pearl untuk memberitahu dia bahwa dia ada di Summerland sehingga dia bisa bersiap-siap. Saat dia memikirkan bagaimana dia akan segera membuat wanita kuat pemberontak ini mengambil inisiatif, Walt merasa sangat bersemangat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pearl. Saat ini, Pearl sedang makan malam bersama David. Dering-dering-dering. Teleponnya berdering. Ketika Pearl melihat teleponnya, ekspresinya berubah. Setelah melihat David yang masih makan, dia tidak menjawab melainkan menutup telepon. Kembali ke Walt. Ketika Walt mendengar nada panggil di telepon, otaknya tidak dapat mencatat apa yang terjadi selama beberapa waktu. Dia menutup telepon. Sudah berapa lama sejak terakhir kali hal ini terjadi? Tidak, sejauh yang dia ingat, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, dia menelepon Pearl lagi. Sebelum Pearl bisa pergi ke timur setelah dia menutup telepon. Dering-dering-dering. Telepon berdering lagi. Nona Pearl, siapa yang meneleponmu? Maukah kamu menjawabnya? David mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak, itu dari luar negeri. Ini tentang pekerjaan dan saya tidak ingin membicarakan pekerjaan sekarang. Itu akan mempengaruhi mood kita saat makan malam, jawab Pearl. Itu saja, jangan dijawab. Karena Anda kembali, Anda harus istirahat selama beberapa hari. Sebaiknya abaikan saja semua urusan yang berhubungan dengan pekerjaan untuk saat ini, kata David. David juga tidak ambil hati. Dulu ketika dia mendirikan Islik Capitals, tujuannya adalah menghasilkan lebih banyak uang untuk mendapatkan poin kemewahan. Karena dia telah membelanjakan uangnya, tidak peduli berapapun imbalannya. Oleh karena itu, David tidak terlalu peduli dengan pekerjaan Pearl. Aku hanya perlu menjawabnya. Mungkin ini sesuatu yang mendesak dan mereka membutuhkan saya. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengambil teleponnya dan pergi ke jendela sebelum menjawab. Bagaimana kabarmu, Nona Warner? Setelah Pearl menjawab telepon, dia mendengar suara Walt di telepon. Ada yang bisa saya bantu? Mutiara bertanya dengan dingin. Dia tidak genit seperti saat dia berbicara dengan David tadi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi saya sangat merindukanmu, Nona Warner. Saya sangat menyesal Anda begitu dingin terhadap saya, Nona Warner. Jika tidak ada yang penting, saya akan menutup telepon sekarang. Selamat tinggal. Tunggu, kata Walt cepat. Lanjutkan, Pearl hanya mengucapkan 2 kata. Saya ingin mengundang Anda makan malam, Nona Warner. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda menolak saya 3 kali dan Anda adalah wanita pertama yang berani menolak saya. Meskipun aku menyukaimu,
ini bukanlah sesuatu yang patut kamu banggakan. Jika kamu menolakku untuk keempat kalinya, kamu dan semua orang di sekitarmu akan menanggung murka keluargaku. Tolong pikirkanlah. Hati-hati sebelum menjawab, kata Walt dengan suara berat. Mutiara terkejut. Hari ini akhirnya tiba. Ketika dia mengetahui siapa Walt, dia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Begitu pihak lain kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggunakan nama belakang Mosley padanya, dia tidak akan bisa menolak. David dan ibu kota Liga Timur di belakangnya juga tidak bisa menahan mereka. Keluarga ini terlalu kuat. Mereka begitu kuat hingga membuatnya putus asa. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketika dia berada di dalam mobil, dia ingin memberitahu David untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan David. Dia tahu Walt tidak akan menyerah begitu saja. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Itu hanya akan menambah masalah bagi David jika dia mengetahuinya. Tidak mungkin bersaing dengan keluarga Mosley. Begitu mereka membuat marah keluarga Mosley, ibu kota Liga Timur yang telah mereka upayakan dengan susah payah untuk mencapai tempat mereka sekarang akan hancur dalam sekejap. Untungnya, dia telah kembali ke Summerland. Bahkan jika dia ingin menerima undangan Walt, itu tidak mungkin. Tuan Walt, saya sangat ingin menerima undangan Anda, tapi maaf, saya sudah kembali ke Summerland sekarang. Bagaimana kalau saya menerima undangan Anda ketika saya kembali lagi nanti? Suaranya tidak lagi sedingin dulu. Dia hanya berharap Walt bisa melepaskannya. Oh, benarkah? Kebetulan sekali. Sebenarnya aku baru saja sampai di ibu kota. Sebuah negara. Di mana Anda sekarang, Nona Warner? Aku akan menjemputmu sekarang, kata Walt sambil tersenyum. Bab 744. Apa? Mutiara merasa pusing. Walt benar-benar mengikutinya ke ibu kota di Summerland. Baru 3 jam sejak dia tiba dan dia benar-benar mengikutinya. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia memilikinya. Mutiara merasa sedikit sedih. Orang-orang yang dia sukai terus mendorongnya menjauh sementara orang-orang yang tidak dia sukai mengikutinya ke sini untuk menemukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya dia menemui jalan buntu. Walt jelas kehilangan kesabaran. Jika dia menolaknya lagi, dia, ibu kota Liga Timur, atau David, akan membuat marah keluarga Mosley. Ibu kota Liga Timur tidak akan mampu melawan keluarga di balik Mosley Financial Group yang terkenal di dunia. Dia bahkan mendengar di luar negeri bahwa keluarga Mosley adalah salah satu operator sebenarnya di balik Falconia. Hanya penguasa Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga setingkat ini. Namun, mengapa penguasa Summerland melawan keluarga Mosley demi wanita biasa seperti dia? Itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku? Pikiran Pearl sedang bingung saat itu. Nona Warner belum menemukan jawabannya. Suara Walt yang tidak sabar terdengar di telepon. 1. Saya tidak punya waktu luang hari ini, bisakah kita melakukannya, setelah beberapa hari? Mutiara memohon. Lembut, Nona Warner, apakah menurut Anda dapat melarikan diri meskipun Anda menundanya selama beberapa hari? Berhentilah bermimpi. Jika kamu adalah wanita yang kucintai, lalu bagaimana jika kamu lari sampai ke ujung bumi? Percaya atau tidak, dalam 3 menit, semua informasi tentangmu sejak lahir hingga sekarang akan muncul di tanganku, jadi kamu harus menjadi gadis yang baik dan menurutiku. Dan saya telah memberi Anda banyak peluang, jadi jangan uji batas saya lagi, atau Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kamu ada di mana sekarang? Aku akan segera kembali menjemputmu, kata Walt, tanpa menyerahkan Pearl. Sempat bertanya padanya. 1. Dia tidak bermaksud bersikap lunak terhadap Pearl saat dia datang ke Summerland kali ini. Ia segera menelepon keluarganya untuk menekan pihak lain agar ia patuh naik ke tempat tidurnya. Dia sudah membuang cukup banyak waktu dengan Pearl. Waktu sangat berharga. Tidak, ayo kita lakukan besok. Saya tidak bisa melakukannya hari ini. Aku berjanji, kamu bisa datang menjemputku besok, kata Mutiara sambil menahan tangis. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Begitu Walt serius, dia tidak punya cara untuk mengatakan tidak. Awalnya, dia mengira akan menyingkirkannya begitu dia kembali ke Summerland.
Namun, dia terlalu naif. Bahkan Somerland tidak akan dengan mudah menyinggung keluarga setingkat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan menjemputmu besok. Saya harap Anda bisa berpakaian bagus. Oh, dan saya lebih suka wanita yang tahu cara mengambil inisiatif. Jika Anda membuat saya bahagia, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu hari ini. Selamat tinggal. Walt tutup telepon. Pearl memegang telepon dan melihat keluar jendela dengan kesurupan. Meskipun dia merasa lega untuk sementara, apa yang harus dia lakukan besok? Setelah menenangkan diri, Pearl memutuskan dalam hatinya dan berjalan kembali ke meja makan. Nona Mutiara, ada apa? Kamu tidak terlihat begitu baik, tanya David. Tidak, bukan apa-apa. Hanya saja ada beberapa kesalahan terkait pekerjaan dan saya memarahinya. Sekarang sudah diurus, jawab Pearl. Sudah kubilang jangan khawatir tentang pekerjaan untuk saat ini. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari, dan serahkan urusan luar negeri kepada orang lain. Jangan tinggalkan negara ini sedetik pun. Oke, aku mengerti. Keduanya terus makan. Pearl telah makan enak sebelum dia menjawab telepon, tapi sekarang dia jelas kehilangan nafsu makannya. David bisa merasakan perubahan pada Pearl. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, dia tidak menyelidikinya. Pearl tidak mau memberitahunya, jadi tidak ada gunanya bertanya karena itu akan menempatkannya pada posisi yang sulit. Setelah makan, David berkata setelah bersih-bersih, Nona Mutiara, Anda pasti lelah. Beristirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Ketika Pearl mendengar bahwa David akan pergi, dia bergegas berdiri di depannya dan berkata, David, bisakah kamu tinggal bersamaku? Nona Mutiara, apakah ada yang salah? Bisakah kamu memberitahuku kamu sedikit keluar jalur sejak menjawab telepon? Tanya David sambil menatap mata Pearl. Mata Mutiara sedikit berkedip. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Baiklah kalau begitu, kata David tak berdaya. Dia tahu sesuatu terjadi pada Pearl. Namun, dia menolak memberitahunya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. David mengobrol dengan Pearl sebentar, tetapi pikiran Pearl ada di tempat lain. Pada saat yang sama, David secara tidak langsung menanyakan apa yang ada dalam pikirannya. Namun, Pearl pura-pura tidak mendengarnya. Ketika David merasa sudah waktunya, dia bersiap untuk pergi. Saat ini, Pearl sepertinya sudah mengambil keputusan besar. Dia berdiri dan berkata kepada David, David, saya meminta bantuan Anda dan Anda harus mengatakan ya. Nona Pearl, katakan saja padaku apa yang ada dalam pikiranmu. Anda bisa memberitahu saya 10, apalagi 1. Tenang saja, aku yakin aku bisa membantumu menyelesaikan apapun itu, ucap David yakin. Dia pikir Pearl akhirnya siap untuk memberitahunya apa yang ada dalam pikirannya. Bisakah kamu menginap malam ini? Pearl mengumpulkan keberaniannya dan berkata, wajahnya memerah. Hah, David tercengang saat itu. Dia tidak pernah mengira Pearl akan meminta hal ini. Dia akan menyelesaikan semua masalah untuk Pearl, tapi bukan yang ini. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi David dan berjalan di sampingnya. Kemudian, dia memeluknya dengan lembut dan berkata, bisakah kamu tinggal? Silakan. Nona Mutiara, jangan lakukan ini, kata David sambil meronta. Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Mutiara bertanya sambil terisak. Dia telah memutuskan, dia tidak bisa menyinggung Walt demi ibu kota Liga Timur, David, dan semua orang di sekitarnya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menahan amarah keluarga Mosley. Karena dia tidak bisa menolaknya, dia akan memberikan pengalaman pertama yang paling berharga kepada orang yang disukainya. Setidaknya dia tidak akan menyesal seperti ini. Dia tahu dia tidak bisa bersama David dalam hidup ini karena lusa. Tubuhnya akan kotor dan dia tidak akan layak untuk David. Jika itu masalahnya, dia akan memberikan dirinya selamat malam. Setidaknya, dia masih memiliki sesuatu untuk disayangi di masa depan. Bab 745. Sadar akan kegilaan Pearl, David akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Gadis ini gila. Dia buru-buru mendorong Pearl menjauh. Nona Mutiara,
Tenanglah, seru Daud. David, tolong berjanjilah padaku. Saya tidak ingin Anda bertanggung jawab. Ini baru malam ini. Selama malam ini selesai, kita akan berpisah, seru Mutiara. Apa yang terjadi, Nona Pearl? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, kita berada di masa sekarang. Ini tidak adil bagimu. Saya tidak peduli. Kita putus setelah malam ini, aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab padaku. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Bukankah semua pria seperti ini? Mengapa kamu tidak bisa seperti mereka? Setelah Pearl selesai berbicara, dia mulai mencium seluruh tubuh David. David tidak punya pilihan. Gadis ini gila dan dia tidak mau mendengarkannya. Dia hanya bisa mendorong Pearl menjauh, menekannya di sofa, dan bangkit untuk segera pergi. Sebelum pergi, dia berkata, Nona Mutiara, kamu harus tenang dulu. Aku akan menemuimu besok. Di sini. Jadi Pearl adalah satu-satunya yang menangis di ruang tamu besar. Besok akan terlambat. Kenapa kamu tidak bisa menyetujui permintaan terakhirku? Mengapa? Haruskah aku menjalani sisa hidupku dengan penyesalan? Saat ini, Mutiara sangat tidak berdaya dan terpukul. Sangat sulit baginya untuk mencapai kesimpulannya. Namun, David tak mau memberinya kesempatan. Dia menyesalinya sekarang. Kenapa dia begitu bodoh? Mengapa dia memohon untuk pergi ke partai elit itu supaya perusahaannya bisa tumbuh lebih baik dan lebih cepat? Karena pesta itulah dia bertemu Walt, pria yang menolak meninggalkannya sendirian. Setelah dia menolak Walt di pesta, dia meminta seseorang, secara langsung dan tidak langsung, memberitahu Pearl siapa dia. Awalnya baik-baik saja karena dia masih sopan. Setelah ditolak 3 kali, dia menunjukkan taringnya dan menggunakan keluarganya untuk menekannya. Setelah David melarikan diri, dia menghela nafas lega. Dia mulai meluruskan gaunnya saat setengah kancing Pearl telah terlepas. Wanita sangat menakutkan ketika mereka menjadi gila. 1. Apa yang terjadi dengan Nona Pearl? Daud penasaran. Dia pasti menemui sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan, menyebabkan dia melakukan itu. Namun, dia tidak mau memberitahunya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Seharusnya itu karena panggilan telepon saat makan malam. Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi suasana hatinya berubah setelah dia menjawab panggilan telepon. Sayangnya dia tidak melihat sesuatu yang besar pada saat itu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelidikinya. Jika tidak, dia seharusnya bisa mendengar apa yang dia katakan dari jarak sedekat itu. Terserah kamu saja, aku akan memikirkannya kalau Nona Mutiara sudah tenang. Besok, dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi hingga dia tiba-tiba bertingkah gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangan gemetar untuk melihatnya. Saat dia melihat ide penelepon, matanya menyipit, dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi sehingga membuatnya tiba-tiba bersikap seperti itu. Gila setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangan gemetar untuk melihatnya. Saat dia melihat ide penelepon, matanya menyipit, dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi yang membuatnya tiba-tiba bertingkah gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangan gemetar untuk melihatnya. Saat dia melihat ide penelepon, matanya menyipit. Memang benar, itu adalah nama yang membuatnya takut. Walt Mosley. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 746. Dia tidak punya alasan untuk menundanya. Dia tidak mau menjawab. Namun, dia akan kehilangan kesabaran jika dia tidak menjawab. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Apa bedanya jika lebih awal atau lebih lambat?
Sayang sekali dia tidak bisa membuat David tinggal dan memberinya apa yang paling berharga baginya agar dia bisa memiliki sesuatu untuk dikenang. Apakah aku seburuk itu? Bukankah dia menginginkanku meskipun aku menawarinya? Kemarahan muncul di hati Pearl. David, kamu tidak menginginkan ini. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Mutiara mengangkat teleponnya. Mess reminder. Bagaimana persiapannya? Suara antusias Walt terdengar di telepon. Aku baru saja bangun. Biarkan aku berpakaian dan meneleponmu nanti, jawab Pearl dingin. Aku akan menunggumu, Nona. Pengingat, tapi saya harap Anda cepat. Kesabaran saya terbatas. Dia menutup telepon Walt. Pearl bangkit, pergi ke kopernya, melepas riasannya, dan pergi ke kamar tidur. Dia duduk di depan cermin dan mulai merias wajahnya. Karena dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memberi Walt kesempatan untuk mempersulitnya. Dia disuruh berdandan. Jika dia muncul seperti ini, dia akan membuat Walt kesal. Itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. 1 jam kemudian, Pearl bangkit dan memandang dirinya di cermin. Tidak buruk, sosok dan wajahnya adalah yang terbaik. Sayangnya, dia akan dimiliki oleh seseorang yang tidak dia sukai setelah hari ini. Dia keluar dari kamar tidur dan mengganti pakaiannya. Pearl mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Walt, dan memutar nomor itu. Miss Warner, apakah Anda siap? Saya mau kemana? Suite mewah Starry Night Hotel 1. Cepat, saya tidak sabar. Mutiara berhenti. Apakah kamu tidak mengundangku makan malam? Tanya Mutiara. Makan malam. Aku mengundangmu makan malam tadi malam, tapi hari ini berbeda. Ayo langsung ke bisnis. Aku tidak sabar, atau kamu tidak mengerti maksudku? Perlukah aku menjelaskannya? Aku ingin tidur denganmu. Apakah kamu mengerti sekarang? Tentu saja Anda boleh menolak, tapi saya menyarankan Anda untuk berpikir matang-matang apakah Anda dan orang-orang di sekitar Anda bisa menanggung akibatnya, kata Walt sambil tersenyum. Pearl menggigit bibirnya hingga terasa sakit. Menelan kesedihannya, dia berkata, "Oke, aku akan keluar dengan benar. Sekarang, kalau begitu cepatlah. Berhentilah membuang-buang waktu. Aku tidak sabar menunggu." Pearl berjalan keluar dari apartemen kelas atas. Dia memanggil taksi dan menuju ke Starry Night Hotel. Setengah jam kemudian, Pearl tiba di hotel malam berbintang. Dia menemukan suite mewah 1. Tok tok tok. Mutiara mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat, memperlihatkan wajah menawan Walt. "Haha, Nyonya Warner, Anda akhirnya sampai di sini. Saya sudah menunggu begitu lama." Walt mencondongkan tubuh ke satu sisi untuk membiarkan Pearl masuk. Pearl memasuki ruangan tetapi tidak berbicara. "Miss Warner, apakah Anda mau minum dulu? Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa bersantai nanti," kata Walt sambil tersenyum. Dari pengalaman bertahun-tahun dengan wanita, Pearl jelas masih perawan. Itulah salah satu alasan dia mengejarnya. Walt bukanlah manusia biasa. Ia tidak ingin tidur dengan wanita yang telah disentuh oleh pria lain. Dia telah membuang beberapa wanita non-perawan yang pernah tidur dengannya langsung ke laut. Pearl berusia 25 atau 26 tahun, baru saja beranjak dewasa. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Yang lebih penting lagi, dia masih perawan. Itu cukup sulit didapat. Bab 747. Walt, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Sekali ini saja, jangan ganggu aku lagi setelah ini, kata Pearl dingin. Itu tergantung pada seberapa bahagia Anda membuat saya, Miss Warner. Selama saya puas, itu akan membuat hidup lebih mudah bagi Anda dan semua orang di sekitar Anda. Tetapi jika tidak, saya minta maaf, kata Walt sambil menuangkan minuman keras. Saya sudah setuju. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu apa yang aku inginkan nanti. Minum dulu. Walt menawari Pearl segelas minuman keras. Aku tidak minum. Mutiara menolak. Apakah Anda tidak memberi saya wajah apapun, Miss Warner? Walt bertanya, menyipitkan matanya. Aku tidak tahu caranya. Mutiara menjelaskan. Kamu harus meminumnya suka atau tidak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa pengorbananmu akan sia-sia.
Setelah mendapatkan jalanku bersamamu, aku akan membuatmu membayar dengan semua yang kau pedulikan. Anda. Pearl memelototi Walt. Walt terus tersenyum. Pearl menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Walt menyentuh tangan Pearl saat kedua tangan mereka bertukar gelas. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada gelas minuman kerasnya karena keterkejutannya. Ya. Itu bagus. Baunya enak dan terasa halus, kata Walt sambil meletakkan tangan ke hidungnya dan mengendus. Mengabaikan tatapan Walt, Pearl menghabiskan minumannya. Ada sensasi terbakar seketika di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dia minum minuman keras seperti itu. Dia hanya minum anggur dengan kadar alkohol rendah saat menghadiri jamuan makan. Namun, dia bisa menahan minuman kerasnya. Dia tidak akan mabuk hanya karena satu gelas. Ketika Pearl menghabiskan minumannya, dia meletakkan gelasnya, menutup matanya, dan berkata, cepat. Sekali ini saja hari ini. Pria sepertimu punya banyak wanita. Anda hanya mengejar hal-hal baru. Saya harap Anda akan menepati janji Anda dan tidak pernah mengganggu saya lagi. Dia berkata dan menangis. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri, sayang, maafkan aku. Saya tidak bisa memberi Anda hal terbaik yang saya miliki. Aku tidak akan mengganggumu lagi karena aku tidak suci lagi. Selamat tinggal. Walt memperhatikan Pearl berbaring di tempat tidur tetapi tidak melakukan apapun. Miss Warner, saya pikir Anda salah. Saya tidak suka wanita pasif, kata Walt sambil menyesap minuman kerasnya. Pearl duduk di tempat tidur ketika dia mendengar pernyataan Walt. Walt, mengapa Anda menghina saya ketika saya telah menyetujui permintaan Anda? Tanya mutiara tajam. Bagaimana itu penghinaan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya memberi Anda 2 minuman jika Anda tidak bisa bersantai. Bagaimana kalau sekarang? Apakah Anda ingin minum lagi? Kamu, Walt membuat Pearl terdiam. Sulit bagi seorang wanita yang belum pernah melakukan hal seperti itu untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, jika itu David, mungkin dia bisa melakukannya. Sama seperti tadi malam. Sayangnya, ini adalah pria yang dia benci. Dia tidak bisa melakukannya. Aku bilang kamu harus membuatku bahagia dulu. Atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak akan senang jika kau berbaring diam seperti mayat. Bahkan jika kau bersamaku sepanjang hidupmu, aku tidak akan senang. Apakah Anda berencana untuk terjebak dengan saya selama sisa hidup Anda? Tidak. Pearl berkata dan melihat keluar jendela dengan rasa malu, berusaha menekan keinginan untuk menangis. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu caranya. Anda bisa belajar dengan lambat. Walt berkata sambil terkekeh. Dengan itu, dia menyalakan TV raksasa yang tergantung di dinding. Segera ada gambar memalukan di TV. Pearl tidak melihat ke TV, tetapi dia tahu apa yang dimaksud Walt setelah mendengar suara itu. Bab 748. Dia ingin dia belajar dari TV. Walt menunggu sebentar. Ketika Pearl masih tidak berbalik, dia membentak, Miss. Peringatan, apa artinya ini? Apa yang kamu coba lakukan untuk membuatku kesal? Apakah Anda ingin kerja keras Anda sia-sia? Tidak mungkin teman sepertimu bisa menyenangkanku jika kamu tidak belajar. Pikirkan baik-baik. Pearl ingin menahan rasa malunya dan berbalik untuk menonton TV. Suara dingin dan menusuk terdengar di ruangan itu. Kamu menyukainya. Aku bisa melakukannya untukmu. Seolah tiba-tiba disambar sesuatu, Pearl perlahan menoleh dan melihat pemuda itu duduk di kursi sambil menyilangkan kaki dan menuang minuman untuk dirinya sendiri ketika mendengar suara itu. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Air matanya mulai mengalir seperti tsunami. Dia merasa ingin menangis dengan suara keras. Namun, ia merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya menangis. Siapa kamu? Walt membeku dan kembali menatap pemuda yang duduk tidak jauh darinya. Kapan pria ini mulai duduk di sini? Aku bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Dia berada di urutan kedua dalam keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia. Dia adalah seorang Dragon Ranker yang terlambat. Seorang pemuda berusia 20-an mendekatinya tanpa dia sadari. Dia tidak bodoh.
Pria itu sama sekali tidak sederhana. David mengabaikan Walt. Setelah menuangkan segelas wine, dia mengambil remote TV dan mematikan TV. Kemudian dia bangkit, berjalan ke arah Pearl, dan dengan lembut menyandarkan kepala Pearl ke kedalaman. Walt tidak berani bergerak atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan tekanan jahat yang tak tertandingi menyapu dirinya dan sekelilingnya dengan erat. Pria ini mencoba membunuhnya. Lebih penting lagi, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menolak. Dia akan mati jika dia berhasil. Gerakan sekecil apapun. Ini adalah pertama kalinya sejak Walt lahir dia merasakan ancaman kematian dari dekat. Dia dipenuhi rasa takut. Lapisan keringat tebal mulai terbentuk di dahi. Pearl tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ia mengulurkan tangannya untuk memeluk erat pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangis. Buhuho. Air matanya langsung membasahi pakaian pemuda itu. Keluarkan, Nona Pearl. Anda akan merasa lebih baik setelah menangis. Jangan ambil semuanya sendirian, ucap pemuda itu sambil menamparkan punggung Pearl. Tangis Pearl semakin keras. Dia harus melepaskan semua stres yang dideritanya. Sejak dia bertemu Walt di luar negeri, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa depresi. Keluarga Mosley terlalu berpengaruh dan berkuasa. Dia tidak dapat menemukan cara untuk melawan mereka. Ia juga berpikir bahwa Daud tidak dapat melawan mereka. Itu sebabnya dia tidak mengalami kejadian buruk tentang hal itu. Namun, kini setelah David mengetahuinya, ia tak perlu menyembunyikannya lagi. Dia hanya ingin melepaskan energinya sekarang. Bab 749. Pemuda yang muncul tiba-tiba tentu saja adalah David. Dia tidak pergi setelah merasakan ada yang tidak beres dengan Pearl tadi malam. Sebaliknya, dia menghabiskan malam di seberang Pearl di lantai yang sama. Dia membeli 2 unit yang bersebelahan di blok apartemen, satu untuk Pearl dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Tentu saja, tidak mungkin dia pergi meskipun dia tidak memiliki unit di sana. Pearl jelas sedang dalam masalah serius. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Wanita ini baginya tidak kalah pentingnya dengan Celia. Ia bahkan merasa keduanya sama pentingnya. Oleh karena itu, dia memfokuskan kekuatan pikirannya pada mutiara semalaman. Karena Pearl tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bisa memaksanya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini. Ketika David melihat Pearl meninggalkan rumah di pagi hari, dia segera mengikutinya. Namun, setelah meninggalkan blok apartemen, dia pergi mengambil mobilnya, dan Pearl pergi dengan taksi. David tidak tahu kemana Pearl pergi, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Departemen Intelijen. Dibutuhkan pengawasan yang ekstensif untuk mengetahui arah kendaraan yang ditumpangi Pearl. Daud mengikuti mereka. Hal ini menyebabkan sedikit perbedaan waktu antara keduanya. Pearl telah tiba di Starry Night Hotel beberapa saat sebelum David. David menghibur Pearl. Dia merasa lega ketika keringat dingin muncul di punggungnya. Meskipun perbedaan waktunya singkat, hanya lebih dari 10 menit, mereka bisa melakukan banyak hal jika Walt tidak sabar. Pearl bahkan mungkin telah diperkosa. David memikirkan kemungkinan itu. Dia mengira Pearl tidak hanya akan menjadi gila, tetapi dia juga akan menjadi gila jika hal seperti itu benar-benar terjadi. Dia tidak akan bisa menerimanya. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Walt mengetahui hubungan mereka ketika dia melihat Pearl menggendong David dan menangis. David menghibur Pearl, dan niat membunuhnya memudar untuk sementara waktu. Tanpa niat membunuh, Walt diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia tahu dia tidak mungkin menjadi tandingan pemuda itu. Dia hanya bisa meminta bantuan. Untungnya, dia membawa 2 Master Guard rank setengah langkah bersamanya ketika dia datang ke Summerland. Negara misterius itu cukup berbahaya. Seorang pemuda acak memiliki kekuatan yang menakutkan. David memperhatikan tindakan Walt, tapi dia tidak menghentikannya saat dia terus menghibur Pearl. 2 pria parubaya segera muncul di kamar. Mereka masing-masing berdiri di samping Walt. Tugas mereka adalah melindungi Walt. Mereka akan muncul segera setelah mendapat berita. Selain itu, mereka tinggal bersebelahan. Hanya saja David muncul begitu diam-diam sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka mendengar teriakan Pearl, tapi mereka mengira Tuan
Walt sedang bersenang-senang. Walt, dua Gutranker setengah langkah berteriak pada saat bersamaan. Dengan dua Gutranker setengah langkah di sisinya, Walt merasa jauh lebih percaya diri. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak kesenanganku. Tahukah kamu siapa saya? Bisakah Anda menanggung akibatnya? Tanya Walt. David mengabaikan Walt. Dia terus menepuk punggung Pearl. Walt marah karena dia diabaikan. Namun, dia tidak melakukan apapun. Tekanan jahat yang David berikan padanya baru saja membuatnya trauma. Menurutnya, itu tidak aman karena dia hanya memiliki dua Gutranker setengah langkah. Siapa yang tahu kalau pemuda itu membawa orang lain? Dia berada di Summerland, bukan negaranya sendiri. Lebih baik berhati-hati. Pearl hampir selesai melakukan ventilasi sekarang. Bab 750. Dia berhenti menangis. Dia melepaskan David dan memandangnya. David menunduk dan memberikan Pearl senyuman hangat. David, kamu pikir Walt tidak memaksaku? Aku melakukannya secara sukarela, Pearl tergagap. Dia tidak ingin David menjadi musuh keluarga Mosley. Ia tidak mengetahui latar belakang David, namun menurutnya David bukanlah tandingan keluarga Mosley apapun latar belakangnya. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menyeka air mata dari wajah Pearl. Sedikit refleksi memberinya gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Walt memang memiliki latar belakang yang kuat. Dia mengejar Pearl. Namun Mutiara menolak. Akibatnya, dia menggunakan statusnya untuk menekan Pearl dan menangkapnya. Dia bahkan mengikuti Pearl kembali ke Summerland. Mungkin identitas Walt begitu kuat sehingga Pearl mengira aku tidak bisa bersaing dengannya. Jadi, dia tidak pernah memberitahuku. Dia bahkan memilih untuk menanggungnya secara diam-diam. Dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Ini menyebabkan insiden kacau tadi malam. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia ingin memberikan keperawanannya padaku. Kalau begitu, dia mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Betapa sederhananya, dan sangat klise. Tapi itulah yang terjadi. David, terima kasih sudah datang, tapi sebaiknya kamu pergi. Saya mencintai Walt dan ingin bersamanya, kata Pearl, melawan rasa sakit di hatinya. Dia takut David akan memulai perselisihan dengan keluarga Mosley untuk membalas dendam. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Nona Pearl, kamu benar-benar pembohong yang buruk. Jika kamu mencintai Walt, maukah kamu memelukku dan menangis begitu lama? David berkata sambil tersenyum. Pearl segera berusaha mendorong David menjauh. Namun, David menghentikannya. Jangan khawatir, Nona Mutiara. Serahkan semuanya padaku. Oke, percayalah kepadaku. Kapan aku pernah mengecewakanmu? David membungkuk dan berbisik di telinga Pearl. Tidak. Kali ini berbeda, David. Anda bukan tandingannya. Mereka adalah keluarga yang kuat. Memang benar. Cepat pergi. Tinggalkan aku sendiri. Dia berjanji akan menyelamatkan semua orang di sekitarku jika aku membuatnya bahagia, kata Pearl sambil menggelengkan kepalanya dan menangis. David tiba-tiba mendapati dirinya gagal. Dia adalah Master Gutranker puncak yang tak tertandingi. Namun, ia harus dilindungi oleh wanita di sekitarnya. Dia mengetahuinya karena karakternya. Dia selalu memikirkan stabilitas. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjol. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya sampai dia tak terkalahkan. Hal itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui seberapa kuat dia. Jika Pearl tahu sedikit tentang dirinya, kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi. Dia hampir membuat dirinya menyesalinya seumur hidupnya. Oleh karena itu, David berpikir dia harus mulai menunjukkan sebagian taringnya hari ini. Aku harus menunjukkan kekuatan yang sesuai dengan Master Puncak peringkat dewa. Aku harus berhenti menjadi kucing yang penakut. Siapa lagi yang harus dia takuti? Tidak, pangkat Dewa Puncak adalah yang terkuat di dunia. Dan aku adalah Gutranker Puncak. Mengapa aku harus takut?